foto bertukar pasangan kembali terjadi di kota Surabaya. Bahkan Polda Jawa Timur turun tangan langsung untuk melakukan penggerebekan terhadap 3 pasangan suami istri yang tengah melakukan aksi swinger di salah satu hotel di Surabaya Barat. Di mana lokasinya tidak jauh dari tempat saat ini saya berdiri, karena pihak hotel tidak mengizinkan kami untuk melakukan peliputan di sana. Media sosial lagi-lagi menjadi sarana untuk memperluas jaringan swinger. Untuk mengetahui seperti apa saat ini perkembangan dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, kami akan menelusurinya. Pesta seks bertukar pasangan atau kerap disebut dengan istilah swinger di Surabaya terbongkar setelah Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan pada 2 akun media sosial. 2 akun ini terpantau melakukan penawaran bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan aktivitas swinger. 3 pasangan suami istri ini akhirnya diamankan Polda Jawa Timur dari sebuah hotel. Dari penyelidikan polisi ditemukan fakta mengejutkan. EH, si pencetus aktivitas ini, rupanya turut melibatkan istrinya yang tengah hamil 8 bulan. Penelusuran mengenai fenomena swinger di Surabaya saya awali dengan bertemu EH yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejak kapan menawarkan jasa swinger ini di media sosial? Kalau sejaknya 2016. Cuma akun di Twitter itu pokoknya 2015. Seperti itu. Inspirasi ini dari mana, Mas, untuk kemudian membuat akun tersebut? Inspirasinya tetap dari sosmed, Mbak. Jadi awalnya saya nggak mau tahu dan akhirnya pengen tahu gitu. Kemudian inisiatif membuat ini dari siapa, Mas? Dan kenapa? Ya saya pribadi gitu. Awalnya memang ide saya, terus kenapa ya penasaran gitu aja. Efek yang kurang aktivitas gitu aja. Dampaknya seperti itu. Kemudian ini kan juga dilakukan bersama dengan istri. Apakah istri memang bersedia untuk melakukan swinger ini? Ngomongin bersedia pasti istri berat. Cuma kan kita awalin ngomong dengan ya bicara tanpa paksaan gitu. Seperti itu. Tanpa paksaan ya? Tapi memang istri kemudian bersedia? Iya. Pada awal membuat memang sudah memasang patokan harga kah? Atau berapa harga yang kemudian dipasang atau tarif yang dipasang? Nggak ada, sebenarnya nggak ada niat seperti itu, nggak ada. Itu semua nggak ada. Cuma ya pribadi dari sifat ego saya itu yang masuk di situ gitu. Semua dari awal memang nggak ada yang seperti itu. Dari awal nggak ada niatan untuk memasang harga di Nggak situ? ada. Tapi waktu kemarin swinger itu berapa harga yang dipasang? Tarif yang dipasang? Ya 700 sekian lah, Mbak. Itu buat konsumsi buat di hotel. Ada penyeleksian atau syarat untuk peserta yang bergabung? Apa syaratnya jika ada orang yang ingin bergabung untuk melakukan aktivitas swinger ini? Ya pastinya ya pasangan resmi gitu. Harus pasangan resmi suami istri. Apakah mereka juga harus menyertakan bukti surat nikah juga sebelum bergabung? Iya. Apa aja, Mas, syarat-syaratnya? Surat nikah, kemudian apakah mereka juga harus menyertakan istilahnya foto dulu untuk tahu mereka seperti apa fisiknya, seperti apa? Iya, kalau foto pasti, tapi ya dari media sosial juga gitu, nggak asal kami ambil, nggak asal kami mintai. Yang penting semua itu tanpa ada paksaan. Apakah dalam hati Anda ini tidak risih melihat pasangan Anda dengan orang lain, apalagi istri Anda hamil? Sisi lain pastilah, pasti. Kejadian kemarin sebenarnya pasti. Gitu. Berarti ada rasa menyesal dari Mas sendiri? Menyesal, sebenarnya ngomong menyesal orang pun manusia itu pasti menyesal, Pak. Lihat seperti itu juga menyesal gitu loh. Mungkin dengan teguran seperti ini ya mau gimana lagi, saya tinggal mau menjalani itu. Tanpa ada seperti ini mungkin saya akan terus dan terus gitu. Dari 3 pasangan suami istri yang diamankan oleh pihak kepolisian, hanya EH yang ditetapkan sebagai tersangka karena merupakan otak dari aksi swinger. Kepada kami, EH mengaku tidak sembarangan menerima pasangan swinger.
EH dan sang istri akan melakukan penyeleksian terlebih dahulu. Biasanya keduanya melakukan pertemuan untuk saling mengenal dengan pasangan swinger lain. Selain uang sebagai tanda jadi, buku nikah juga menjadi salah satu syarat yang diberikan oleh EH kepada calon pasangan swinger. Untuk mengetahui motif dan unsur pidana apa yang dikenakan pada tersangka, saya pun menemui Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur. Yang kita tetapkan sebagai tersangka, satu atas nama Eko. Jadi memang 3 pasang suami istri ini merupakan pelaku dari swinger, tapi yang dapat kita jerat pasal tidak pidana, pasal 296 junto 506 KUHP, saudara Eko. Dari akun yang dikelola oleh Eko ini, mereka menawarkan jasa seperti pasangan trisam, jadi istrinya, dia dan orang lain, dan swinger. Jadi swinger, jadi bertukar pasangan antara pasangan yang berminat dengan dia dan istrinya. Tadi saya garis bawahi di suatu tempat, berarti ini berpindah-pindah? Iya, Apakah di Surabaya aja? Ada beberapa tempat yang menurut pengakuan dari Eko, untuk sementara pengakuan Eko ada beberapa kota di Jawa Timur, antara lain di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Blitar, Malang. Jadi baik Eko dan pasangannya akan berjanjian bertemu di suatu tempat, dan kadang mereka juga sedang berpergian ke suatu kota dan menawarkan ketemu pasangan lainnya di kota tersebut. Oke. Untuk hasil dari pemeriksaan sejauh ini, motifnya apa, Pak? Sementara ini kalau yang motif utamanya selain dari penyimpangan seks yang dia lakukan adalah ekonomi. Jadi Eko ini seorang pengangguran dengan kerja tidak tetap. Sudah kami konsultasikan dengan psikiater, dan psikiater sudah memeriksa kejiwaan dari para pelaku. Jadi dari keterangan psikiater bahwa ini bukan merupakan kelainan jiwa, tapi lebih pada pandangan atau gaya hidup dari para pelaku, dan mereka didorong karena ada rasa keinginan yang kuat untuk melakukan hal tersebut, mungkin di latar belakangi oleh pengalaman atau karena pengaruh dari tontonan atau media internet yang dia lihat. Sebelum bulan April ini kan sudah ada juga pengungkapan dari kasus swinger seperti ini atau pertukar pasangan gitu. Apakah polanya sama, Pak, untuk kasus ini sendiri? Secara umum sama, mereka menawarkan jasa trisam dan swinger, tapi ada perbedaan secara detail ketika yang sebelumnya kami ungkap itu mereka istilahnya tergabung dalam suatu grup tertentu. Kalau yang ini yang baru ini kita ungkap, mereka terpisah tidak dalam satu grup, hanya pada event tertentu saja mereka bergabung. Dalam hal ini baru 3 pasang inilah. Bukan sekali ini saja kasus pesta seks bertukar pasangan terjadi di Surabaya. Sebelumnya di bulan April, Polda Jawa Timur juga pernah mengamankan komunitas serupa. Saya pun mencoba mengkonfirmasi pada sosiolog mengenai fenomena perilaku seks yang menyimpang dan marak terjadi di kota besar. Fenomena seks bertukar pasangan atau swinger ini itu sebenarnya faktor pengaruhnya itu karena psikologis atau memang sudah menjadi lifestyle di saat ini? Saya melihat ini bukan sekedar aktivitas seksual yang menyimpang, tapi saya melihat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup beberapa warga perkotaan, dan kejadiannya tidak terjadi satu kali ya. Beberapa kota dan beberapa kejadian terjadi berurutan, dan kelihatannya itu menjadi mode baru dalam aktivitas seksual. Bukan transaksi ekonomi di dalam bisnis swinger ini, tapi ini menjadi mungkin semacam mode baru untuk memfasilitasi hasrat-hasrat yang terlalu liar, yang mungkin mereka peroleh dari
preferensi mereka ketika melihat video porno. Apa yang menyebabkan fenomena ini itu dipandang tidak lazim di kalangan masyarakat? Oh, terutama kalau untuk masyarakat timur kan memang ya, aktivitas swinger ini ya jelas melanggar dan melampaui batas-batas norma dan nilai-nilai keagamaan maupun nilai-nilai sosial ya. Ya, tentu kalau masyarakat normal menganggap ini aktivitas yang tidak wajar ya. Karena orang Melayu, orang Timur ini kan masih memandang kehidupan seksual sebagai sesuatu yang sakral ya. Hanya boleh dilakukan pada pasangan. Ini kan terjadi tidak hanya di Surabaya, di Jakarta juga ada. Dan rata-rata terjadi di kota besar atau metropolitan. Kira-kira apa penyebabnya, Pak? Ya, fenomena seperti ini, hal-hal yang berbau menyimpang gitu ya, itu kemungkinan besar memang lebih banyak terjadi pada masyarakat urban. Kenapa begitu? Karena ini berkaitan dengan kontrol. Dan di sini kan banyak ya, zona-zona yang tidak terawasi oleh publik, tidak terawasi secara personal, dan orang bisa berkelit kemana saja tanpa bisa dideteksi oleh orang-orang yang dia kenal. Swinger saya kira masuk dalam kelompok itu. Mereka ingin merasakan sesuatu yang lain ya, sementara mungkin kontrol lingkungan keluarga, komunitas itu tidak kuat mengawasi mereka, sehingga mereka merasa punya dunia bebas untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya dalam hati kecil mereka pasti tahu itu termasuk menyimpang. Fenomena yang dipandang tak lazim di kalangan masyarakat yang bahkan sering terjadi di kota besar, nyatanya mudah merebak melalui media sosial. Alih-alih untuk membangun koneksi, nyatanya disalahgunakan dalam berinteraksi. Faktor lingkungan dan kontrol sosial menjadi penting untuk mewujudkan kehidupan yang bermoral. Sinta Lydia, Wahyu Anggana, Kompas TV.